warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya adalah Nadia Istiqamah. Saya berasal dari UINSI Samarinda. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Di sini, saya akan menjelaskan tentang banding Dahlan Iskan yang dikabulkan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton! Upaya banding mantan Menteri BUMN yaitu Dahlan Iskan di Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur dikabulkan. Maka, Dahlan Iskan dianggap bebas murni dalam kasus perkara pelepasan aset milik BUMD PT Pancawira Usaha atau disebut PWU di Kediri dan Tulungagung. Dengan hal tersebut, secara otomatis putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya tanggal 21 April 2017 dibatalkan, di mana putusan vonis tersebut menyatakan bahwa Dahlan Iskan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, sehingga divonis 2 tahun penjara. Dahlan juga ditetapkan menjadi tahanan kota, mewajibkan membayar denda dengan ketentuan. Jika tidak membayar, maka diganti dengan kurungan penjara 2 bulan. Namun, karena Dahlan Iskan melakukan upaya banding dan dikabulkan, akhirnya Pengadilan Tinggi Surabaya pun mengadili dan menyatakan Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam primer dan subsidiar. Hakim membebaskan Dahlan Iskan dari segala dakwaan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Kemudian memerintahkan barang bukti dalam berkas untuk perkara lain dan membebankan biaya perkara kepada negara. Jadi ini artinya Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan kalau Dahlan Iskan dinyatakan bebas murni. Terang juru bicara Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu Untung Widarto. Putusan banding Dahlan Iskan terjadi pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan Majelis Hakim Andriane Nurdin, Muljianto, Syamsul, Irwan Rambe, dan Muhammad Ikhwan. Dalam putusan banding tersebut sempat terjadi dissenting opinion atau pendapat hakim dari satu atau lebih. Tapi putusan akhirnya diambil suara terbanyak karena di persidangan tersebut ada 5 hakim. Memang sempat terjadi dissenting opinion, itu terjadi pada Mujianto dan Irwan Rambe. Tapi karena hanya 2 orang, maka diputuskan diambil suara terbanyak. Akhirnya banding Dahlan Iskan dikabulkan. Saat disinggung mengenai proses persidangan di Mahkamah Agung, jika jaksa melakukan upaya kasasi, status Dahlan Iskan yang dinyatakan bebas murni apakah akan ditahan? Untung menyerahkan semuanya di Mahkamah Agung. Putusan hukumnya ada di Hakim Mahkamah Agung. Jika jaksa melakukan kasasi, apakah ditahan atau tidak? Karena yang jelas dari Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Dahlan Iskan bebas murni dari segala dakwaan, tegas dia. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bisa bernafas lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan upaya banding yang diajukan mantan Menteri BUMN tersebut atas kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Pancawira Usaha. Seperti yang dilansir oleh detik.com, putusan bebas Dahlan Iskan ini setelah terjadi perdebatan pendapat atau dissenting opinion di Majelis Hakim. Salah satu hakim yang diketuai Hakim Dwi Andriani berpendapat jika mantan Direktur PLN itu bersalah. Namun karena kalah jumlah, Majelis Hakim memutuskan banding Dahlan Iskan dikabulkan. Sebelumnya di tingkat pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya, Dahlan divonis 2 tahun penjara. Selain itu, Majelis Hakim yang dipimpin Tahsin juga mengganjar Dahlan dengan denda 100 juta rupiah atau kurungan 2 bulan penjara jika denda tidak dibayar. Dari PT Jatisuma milik Sam Santoso.
video yang saya buat ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.